Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Emilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang beriman kepada malaikat Allah. Langsung saja ke materi. Iman kepada malaikat mempunyai arti percaya dan yakin bahwa malaikat adalah sebagai makhluk Allah dan benar-benar ada. Perlu diketahui bersama jika kita sebagai manusia diciptakan Allah dari tanah, dan hal ini berbeda dengan malaikat Allah. Allah menciptakan malaikat dari cahaya atau nur. Di samping itu, malaikat itu tidak diberikan hawa nafsu. Artinya para malaikat yang sudah diciptakan akan senantiasa berzikir dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan dan maha segala-galanya. Malaikat-malaikat tersebut juga punya sifat-sifat tersendiri yang jelas berbeda dengan sifatnya manusia. Sifat-sifat malaikat tersebut diantaranya, yang pertama, patuh serta taat terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Penjelasan ini bisa dilihat dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintah. Yang kedua, malaikat tidak punya sifat angkuh dan sombong. Artinya, mereka adalah makhluk Allah yang senantiasa berzikir dan bertasbih memuji asma Allah Subhanahu wa taala setiap saat terus-menerus tanpa mengenal rasa lelah. Seperti yang tertera dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20 yang artinya, dan kepunyaannya lah segala yang ada di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tidak punya rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula mereka letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Yang ketiga, karena diciptakan tanpa unsur hawa nafsu. Para malaikat ini adalah makhluk yang senantiasa tunduk dan langsung menjalankan perintah-perintah yang diberikan oleh Allah tanpa bermalas-malasan atau menunda-nunda. Hal ini diterangkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 26 sampai 27, yang artinya, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka, malaikat, tidaklah mendahulinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Adapun hukum beriman kepada malaikat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 285, yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang penciptaan malaikat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Keterangan lain tentang malaikat sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Fatir ayat 1 disebutkan bahwa malaikat mempunyai sayap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berdasarkan keterangan tadi, jelaslah bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap. Sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari Quran dan hadis, patutlah kita untuk meragukannya. Adapun fungsi beriman kepada malaikat, yang pertama meningkatkan keimanan, menjaga sikap manusia,
berusaha meningkatkan amal ibadah, menerima rezeki yang sudah diberikan, dan meningkatkan kesabaran. Manfaat beriman kepada malaikat: semakin meyakini tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menciptakan malaikat untuk membantu segala kehidupan dan kepentingan manusia. Cinta kepada malaikat karena kedekatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena mereka selalu membantu dan selalu mendoakan kita. Bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Meningkatkan keimanan untuk mengikuti sifat dan perbuatan malaikat dan masih banyak lagi selainnya. Adapun sifat-sifat malaikat antara lain, malaikat selalu bertasbih siang dan malam, tidak ada henti-hentinya. Tidak pernah melakukan dosa atau maksiat dan selalu mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai sifat malu, mempunyai kekuatan dan kecepatan cahaya, tidak pernah lelah melakukan apa yang diperintahkannya, tidak makan dan minum, dapat berubah wujud, suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, makan, tidur, lapar, dan lain sebagainya, dan selalu taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingat bahwa malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah dan siapapun yang beriman kepada Allah maka harus beriman juga kepada malaikat. Yang kedua, membuat manusia senantiasa berhati-hati ketika melakukan segala perbuatan karena kita tahu bahwa malaikat selalu ada di samping kanan dan kiri kita. Dan karena kita tahu bahwa malaikat ada di sisi kanan dan kiri kita, lalu manusia akan berlomba-lomba dalam kebaikan dan mendorong manusia untuk terus meningkatkan amal baik karena sekecil apapun perbuatan itu akan dicatat oleh malaikat. Contoh-contoh perilaku beriman kepada malaikat: yang pertama, mempunyai rasa kepedulian sosial yang tinggi dan bermasyarakat, selalu berusaha memperbaiki diri yang seiring waktu berjalan, berpikir positif atas segala yang terjadi di sekitar kita. Maksud di sini yaitu kita senantiasa untuk berpikir positif, selalu bersyukur atas apa yang telah terjadi. Jangan sampai kita tuh negative thinking. Seperti yang kita sudah tahu bahwa nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Lalu ada tafsir Al-Quran yang menjelaskan juga tentang, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 49, An-Nahl ayat 50, dan Al-Anbiya ayat 20. Penjelasan dari surat Al-Anbiya ayat 20 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. The mean is yusabbihuna, they glorify him or angel, laila wan nahara, night and day, la yafturun, they flag not. Yang artinya mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Terdapat kisah dalam surat Al-Anbiya tentang seseorang yang selalu berpegang teguh terhadap keimanannya. Suatu ketika, Ammar disiksa sedemikian rupa sehingga hampir tak sadarkan diri. Dalam keadaan seperti itu, ada yang menuntun ucapannya untuk memuja-muja berhala kaum Quraisy, dan tanpa disadarinya, ia mengikuti ucapan-ucapan tersebut. Saat ia menyadari semua itu, ia menangis sejadi-jadinya, seolah-olah dunia kiamat baginya. Dan siksaan demi siksaan pun tak lagi terasa berat baginya. Jauh lebih berat kedukaan dan ketakutannya karena telah mengucapkan kata-kata yang bisa mencabut imannya, menyengsarakan kehidupannya di akhirat kelak. Dalam puncak kesedihan yang serasa tidak tertahankan, datanglah Rasulullah SAW. Beliau memang telah mendengar berita tentang apa yang diucapkan oleh Ammar, dan atas peristiwa tersebut turunlah surat An-Nahl ayat 106. Beliau, Rasulullah SAW, datang sendiri menemui Ammar dengan penuh santun dan kasih. Beliau menghibur dan menenangkannya sambil menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Beliau berkata kepada Ammar, orang-orang kafir menyiksa dan menenggelamkanmu sehingga engkau mengatakan begini dan begini. Lalu Ammar menjawab, benar ya Rasulullah,
kata Ammar sambil meratap penuh kesedihan. Rasulullah SAW menjawab, tidak mengapa, jika mereka memaksamu, katakanlah seperti itu. Sesungguhnya Allah SWT telah menurunkan ayat, kecuali orang-orang yang dipaksa sedang hatinya tetap dalam keimanan. Setelah itu, setelah mendengar perkataan Rasulullah, hati Ammar menjadi tentram dengan penjelasan tersebut. Pada akhirnya, sebagaimana kebanyakan budak-budak lain yang disiksa tuannya karena pilihannya memeluk Islam, Abu Bakar radhiyallahu anhu membeli Ammar dari kabilah Bani Makhzum dan memerdekakannya. Begitu tegar dan kokohnya Ammar untuk mempertahankan keimanannya, walau cobaan dan siksaan terus dialaminya, sehingga Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepadanya. Beliau bersabda tentang dirinya, diri Ammar dipenuhi oleh keimanan sampai ke tulang sumsumnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Unzur maqala wala tanzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.